Berikut ini adalah video pembelajaran BPMN Refactoring. BPMN sendiri memang penggambarannya tidak mudah, ya. Tetapi ketika itu sudah di-create, diciptakan, maka itu akan mudah dimengerti oleh pihak lain karena semuanya sudah terdefinisikan dengan pasti, dengan jelas. Ya. Jadi seringkali penggunaan bentuk-bentuk dari BPMN sendiri masih membingungkan, ya, bukan sesuatu yang persis bisa dideskripsikan di antara bisnis proses. Tapi paling tidak logika yang tergambarkan dari jalur tersebut bisa untuk dipahami, ya. Sehingga kita perlu mempelajarinya karena BPMN sendiri itu sudah diakui secara internasional dan bisa dipahami juga oleh pihak-pihak lain yang berada di luar area daerah kita. Contoh berikutnya ini adalah tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang kita lakukan ketika kita menggambarkan figur BPMN. Pertama, antara event dengan task. Ketika kita menggambarkan message satu pada event dan yang satu pada task, perbedaannya apa? Gitu ya. Kita melihat di sini message yang digambarkan pada sebuah task, ya, pada sebuah event, ya di sini sebuah event itu menunjukkan point of time, berarti pada waktu yang tepat, pada waktu yang ditunjuk. Sedangkan message yang digambarkan pada task itu menunjukkan time interval, ya, waktu yang panjang, waktu yang ada due date-nya. Ya, jadi ada tenggang waktu kalau kita menggambarkan message di dalam task. Tapi kalau kita menggambarkan message di dalam sebuah event, berarti itu timingnya adalah saat itu. Ya, itu perbedaannya. Kemudian penggambaran pool, partisipan, dan proses. Kita perlu melihat bahwa di dalam pool itu adalah mendeskripsikan orangnya, partisipannya. Ya, oke. Jadi, di dalam pool sendiri itu akan mendeskripsikan sebuah proses. Ya, jadi kalau kita gambarkan, contoh di sini, contoh pertama ini adalah salah. Karena dari pool dituliskan order processing. Ya, order processing kan adalah suatu kata kerja. Padahal di dalam pool sendiri kita menggambarkan orangnya, subjek yang melakukannya. Sehingga yang betul adalah gambar kedua. Ketika di sini digambarkan customer, di sini digambarkan adalah our chief. Jadi adalah orang yang bertanggung jawab kepada proses order ini. Seperti itu. Ingat ya. Jadi yang digambarkan pada pool dan line itu adalah orang yang bertanggung jawabnya. Ya. Gateway. Gateway digambarkan dalam bentuk segitiga diamond. Ya. Gateway itu tidak bisa dituliskan keterangan, ya, tidak boleh menuliskan keterangan pada gateway. Ya. Jadi gateway itu hanya digunakan untuk mengontrol bagaimana flow itu berlangsung, ya, convergen atau divergen, ya, untuk melakukan hal seperti itu. Nah, contoh di sini, gambar pertama ini salah karena gateway diberi keterangan loan approve, ya. Loan approve itu adalah suatu task. Untuk bisa dikatakan approve atau tidak, kita harus menggambarkannya di dalam sebuah task. Ya, kemudian ada bisnis, kan? Ada business rule di sini. Supaya terapprove ya memang harus memenuhi persyaratan-persyaratan bisnis yang ada, yang ditetapkan oleh misalnya banking, gitu ya. Nah, di gateway sendiri tidak ada penulisan apapun. Gateway hanya merupakan pilihan antara yes atau no, gitu ya. Kemudian yang sering terbalik adalah user task dan manual task. User task, walaupun gambarnya orang, tapi ini adalah proses yang dilakukan secara computerized. Sedangkan manual jelas, ya, namanya manual digambarkan dengan tangan, berarti memang membutuhkan manusia di dalamnya. User task tidak melibatkan manusia di dalam sesuatu sistemnya, ya, karena perhitungan, kalkulasi dilakukan dengan secara computerized. Sedangkan manual test merupakan
melibatkan manusia yang harus mengerjakannya dengan tangannya, ya, maka gambarnya berupa tangan. Nah, ini beberapa inconsistent naming. Misalnya untuk penamaan dari aktivitas atau task. Seringkali kita menamakannya dengan kata benda, padahal itu adalah suatu perbuatan, kan? Jadi kita harus menggunakan dengan kata kerja, ya. Gateway dinamakan sebagai aktivitas. Gateway itu tidak boleh diberi nama, ya. Kemudian kata pada aktivitas name, ya. Tidak ada conjunction ya di dalam name, ya. Di dalam penamaan itu tidak boleh menggunakan kata-kata sambung, ya, kata-kata singkatan seperti itu. Lalu kita sering juga menggunakan keterangan di dalam task itu kata-kata yang panjang. Dianjurkan untuk menggunakan kata yang pendek, ya, yang jelas, yang kita segera tahu itu aktivitas apa, berupa kata kerja. Contoh gambar berikut. Gambar yang salah ya, nomor 1, karena di sini dijelaskan secara panjang lebar. Loan proposal with unique ID, interest rate, monthly fee, illustration, and notification to customer. Ini harus di breakdown, ya, dalam bentuk task yang misalnya create loan proposal, lalu task yang berikutnya send loan proposal. Nah, kemudian baru dokumennya diberi keterangan. Di dalam create proposal itu dokumennya berisi apa aja? Ada unique ID, ada interest rate, ada monthly fee, gitu ya. Nah, ini diberi keterangan yang merupakan artifacts, gitu. Nah, kemudian seringkali juga kita menggambarkannya itu dengan besar, proses bisnis yang besar. Padahal kita bisa menggambarkannya dengan lebih simple karena kita menggunakan subproses. Ya, misalnya di sini ada perform early registration, ini subproses. Nanti ada breakdown-nya lagi, gitu ya. Announcement seminar itu juga ada bisa di breakdown di tempat lain, gitu ya. Announce seminar itu misalnya prepare seminar, kemudian publish, make internal seminar announcement, lalu send invitation, itu breakdown dari announce seminar. Beberapa lagi inconsistent dalam gateway adalah ya, kita bisa menggunakan gateway ya, dalam suatu diagram untuk menjelaskan control point ke arah mana flow tersebut, gitu ya. Jangan menggunakan gateway itu untuk multiple ya, flow yang rumit, gitu ya. Kemudian event based gateway ya, seringkali itu tidak berelasi dengan event ya. Nah, padahal itu namanya event based gateway ya harus berelasi dengan event, gitu ya. Kemudian gateway seringkali tidak sinkronis ya. Nah, kita perlu mensinkroniskan gateway tersebut ya. Jadi antara subproses dengan proses yang besar ya, itu harus tetap sinkronis ya. Kemudian juga ketika gateway itu kita buka ya nanti harus ada penutupnya, gitu ya. Gitu. Berikut ini adalah kesalahan dari penggunaan garis di antara poles. Kita melihat di sini bahwa di antara dua poles tidak boleh dihubungkan oleh sequence flow. Hanya boleh dihubungkan oleh message flow yang tergambar berupa titik-titik-titik. Pada gambar ini terdapat kesalahan pertama, yaitu tidak ada sequence flow antara task A dan task B. Kemudian tidak ada ending dari task C. Demikian juga task C ke task F, ya, itu sequence flow dihubungkan oleh sequence flow, padahal ini tidak boleh ya, harusnya oleh message flow. Lalu pada task B juga tidak ada start event, jadi setiap pool harus ada startnya ya. Kemudian antara task E dan task F juga tidak ada penghubung ya, tidak ada sequence flow-nya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi penggunaan flows di antara pools. Berikutnya juga penggunaan dari time events. Ya, time events bila dia terletak di tengah, ya, di antara dua task, berarti di situ adalah waktu tunggu. Ya. Tetapi bila time ini menempel pada task, ya, berarti ini membutuhkan durasi, membutuhkan
suatu waktu tunggu sampai task itu selesai dikerjakan, baru proses berikutnya bisa berjalan. Begitu. Ya, seperti itu. Kalau di tengah, dia malah merupakan delay dalam mekanisme. Tapi kalau dia menempel pada task, berarti itulah merupakan extension time, ya, atau break time sebelum task tersebut selesai dikerjakan. Ya, begitu. Nah, gambar yang di sebelah kanan jam ini salah karena dia menggunakan intermediate event. Ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan intermediate events untuk waktu time atau delay. Berikutnya penggunaan task dan event. Di sini ada beberapa banyak kesalahan, ya, di mana task itu redundansi terlalu banyak. Ya, tidak ada start task di sini. Ya. Kemudian juga tasknya itu redundansi, ya, terlalu bertumpuk-tumpuk. Harusnya ketika ada dokumen, langsung dokumen X diberikan kepada event, ya, dalam bentuk message send, kemudian diterima oleh task, dan lalu kemudian dokumen berikutnya juga memberi penjelasan kepada message berikutnya lagi, gitu ya. Jadi tidak perlu double-double seperti ini. Task finish tidak seperti ini, ya. Otomatis kalau itu berakhir kita tinggal menambahkan gambar ending. Kembali kesalahan terjadi di sini, di mana task ada message, kemudian masuk ke dalam task, tidak perlu kita menggambarkan simbol seperti ini. Jadi langsung message A masuk ke dalam task, kemudian ada gambar message lagi yang akan diberikan kepada task B. Ya, tidak boleh ada double antara gambar task dengan amplop dengan gambar sebuah dokumen, karena itu pengertiannya adalah sama, yaitu sebuah message. Kembali di antara pull dan line. Ya. Di antara line kita masih boleh menggunakan sequence flow, ya, bukan message flow. Ini penggunaan message flow adalah salah justru. Message flow itu terjadi antar pull. Kalau antar line kita boleh menggunakan sequence flow. Ya, oke. Nah, kemudian ini ada kata ending, tapi di dalam satu pull itu hanya berlaku suatu proses. Di sini kalau ending di sini kemudian ending di sini berarti ada dua proses kan? Nah, itu tidak boleh terjadi. Gitu ya. Yang betul adalah di bagian bawah di mana task A menghasilkan sebuah dokumen, dokumen masuk ke task B, kemudian ke task C, baru ending. Ya. Ingat bahwa sebuah pull itu hanya contain satu proses. Ketika itu proses berbeda, ya kita harus berbeda pull kembali, ya nggak boleh dalam satu pull. Kemudian penggunaan task juga di sini, ya. Kalau kita mau menggambarkan subproses, ya, nah antara task dengan subproses itu tidak boleh bersambung seperti ini. Di dalam subproses tetap aja ada start, ya. Start event, kemudian ada ending event, walaupun setelah keluar dari subproses ada ending berikutnya lagi. Karena subproses itu adalah merupakan satu proses tersendiri yang harus diawali dengan start dan diakhiri dengan ending. Ya, jadi tidak boleh ada sequence flow yang langsung menembus kepada subproses. Itu tidak diperkenan. Kemudian juga penggunaan gateway. Ya. Gateway itu dipakai bila kita ada task A, task C, task B, ada beberapa pilihan, gitu ya. Kemudian akhir dari gateway itu juga ada nanti menjadi satu, gitu ya. Ketika ini dilakukan penyebaran garis, kemudian harus ada penyatuan kembali garis-garis yang ada, ya. Tidak berdiri sendiri-sendiri, gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Bahwa ada fungsi divergen, ada fungsi konvergen pada gateways. Demikian juga untuk flow work patterns. Ya. Di sini kita juga melihat adanya kompleks, ya, kompleks gateway. Kompleks gateway ketika ini dibuka, maka di sini harus digantikan. Ya, tidak boleh kembali dengan satu aktivitas atau suatu task, ya, tapi harus diakhiri juga dengan complex decision gateway, ya. Nah, ya, jadi ada pembuka, ada penutup, gitu ya. Demikian juga paralel gateway harus synchronize, ya. Ada parallel join-nya berikutnya lagi, seperti itu, ya.